Rencana membuka keran impor beras masih menuai polemik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok komoditi kebutuhan bahan pokok skala nasional untuk masyarakat memasuki bulan Ramadan dipastikan aman. Berbeda dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru bersikukuh akan melakukan impor beras dengan alasan perlunya menjaga stok beras. Kementerian Pertanian akan melakukan manajemen stok dengan distribusi dari sentra pangan ke daerah yang kekurangan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok beras di tingkat nasional aman jelang bulan Ramadan. Baik harga maupun ketersediaan dan antisipasi ini kita lakukan terus di daerah, dan saya dengan data yang ada, dengan perencanaan yang insya Allah Ramadan kita 12-11 komoditi pokok kita sudah persiapkan insya Allah aman. Kementerian Pertanian memperkirakan ketersediaan stok beras dalam negeri hingga akhir Mei 2021 mencapai 24 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional hingga akhir Mei 2021 diperkirakan mencapai 12 juta ton. Terkait rencana impor beras, Menteri Perdagangan mengatakan impor beras diperlukan karena adanya kekhawatiran hasil panen raya meleset dari prediksi BPS. Stok beras di Perum Bulog tak sampai 500.000 ton atau di bawah volume minimal yang diamanatkan pemerintah untuk stabilitas pasokan pangan. Sekarang saya juga minta tolong sama Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ada perbedaan, tanya sama saya. Saya akan fair, saya akan adil, dan saya insya Allah yang bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan Pak Menko, jangan salahkan Pak Menteri Pertanian, jangan salahkan Dirut Bulog. Salahkan saya. Tapi saya jamin pada hari ini belum ada impor, tidak menghancurkan harga beras petani, dan saya jamin juga bahwa tidak ada niatan pemerintah untuk menghancurkan harga petani. Kebijakan impor beras di tengah musim panen raya tentu menyakitkan hati para petani. Sudah sepatutnya setiap kebijakan yang diambil pemerintah senantiasa memperhatikan suara rakyat kecil. Terlebih, amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara harus hadir dalam melindungi dan mensejahterakan seluruh rakyat. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Gudang pangan tapi impor, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, dan pemirsa sudah hadir narasumber yang tersambung melalui sambungan Skype. Ada Pak Ujang Rohadi yang merupakan petani. Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam. Baik, sudah tersambung juga dengan kami Pak Dwi Andreas Santosa yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat malam Pak Dwi Andreas. Selamat malam Bang Wilson. Baik, saya ke Pak Ujang terlebih dahulu. Pak Ujang, bisa diceritakan kepada kami sebenarnya seperti apa sih dampak yang dirasakan petani jika pemerintah impor beras, Pak? Ya sebenarnya sangat pengaruh besar kalau ke petani. Masalahnya kan kalau impor beras terus dilanjut, petani itu makin terdesak karena harga gabah pasti menurun, Pak. Baik, ada harga yang menurun ya Pak. Nah kalau itu kalau harga beras sendiri nanti akan turun atau seperti apa Pak? Pastinya turun, Pak. Pasti turun ya. Nah turunnya biasanya kisarannya berapa Pak? 35. 35 ini maksudnya berapa Pak? Bisa dijelaskan? 350.000 itu basah. Baik. Nah, itu berarti mempengaruhi juga kepada penjualan dari pihak petani ya Pak ya? Iya, pastinya. Baik, Pak, saya ke Pak Dwi Andreas. Pak Dwi Andreas, tadi ada petani tadi yang menyatakan langsung bahwa ternyata mereka merugi, tidak hanya beras bahkan gabahnya juga rugi. Lantas sebenarnya apa pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor bahkan yang sebentar lagi kita mau panen raya? Bagi saya ini suatu keputusan yang salah ya Mas ya, atau kebijakan yang tidak bijak. Dan sebenarnya tanda-tanda bahwa kita akan surplus beras itu sudah dimulai tahun lalu. Di bulan September tadi Pak Ujang tadi menyebutkan gabah kering panen ya, itu disebutkan 350.000 itu artinya 1 kuintal. Atau kalau 1 kilonya itu 3.500. Nah,
di bulan September itu masih 4.800 Mas di tingkat usaha tani. Lalu di bulan Oktober itu di 4.564, turun terus. November 4.483, lalu Desember di 4.263, lalu Januari agak naik sedikit, tapi Februari drop di bawah 4.000, di 3.995. Jadi ini, dan setelah itu keluar pernyataan dari pemerintah kan, pernyataan pemerintah yang menyatakan ada opsi untuk atau bahkan keputusan untuk impor beras. Dan di sini langsung harga seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi, drop. Kalau kami melakukan kajian saat ini di 46 kabupaten, di jaringan tani kami, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, B2TI, harga rata-rata sekarang 3.600 Mas. Kasihan sekali petani. Karena apa? Biaya produksi per kilogram gabah kering panen itu 4.523. Ini hasil kajian kami di tahun 2019. Jadi ini, sehingga sebenarnya tanda-tanda surplus itu sudah nampak. Dan ini anomali di akhir tahun itu harga terus mengalami penurunan, ini anomali. Biasanya itu harga akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan sampai sekitar bulan Januari, baru masuk panen di bulan Februari, kemudian turun pada saat panen raya. Dan ini anomali. Mengapa demikian? Karena stok gabah maupun beras di masyarakat masih sangat tinggi. Untuk itu bagi kami aneh, tiba-tiba lalu keluar keputusan impor. Kan? Padahal juga kalau kita melihat data resmi dari pemerintah, di awal tahun saja kita masih punya stok awal tahun 6 juta ton. Kan? Sampai bulan Maret ini ada surplus 9 juta ton. Bisa dibayangkan kan, kebutuhan beras kita rata-rata per bulannya 2,5 juta ton. Jadi, dan kemudian terkonfirmasi juga oleh data BPS bahwa terjadi peningkatan drastis produksi padi kita sebesar 26,9%. Ini luar biasa tinggi peningkatan segitu. Baik, Jadi Pak. tidak masuk akal bagi kami. Baik Pak Dwi Andreas, alasannya sebenarnya karena takutnya data dari BPS ini agak keliru dan juga takutnya nanti pangan atau panen raya nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi Pak. Wajarkah alasan itu dijadikan untuk impor dengan kuota 1 sampai 1,5 juta ton? Sama sekali tidak wajar. Kami konfirmasi data dari BPS dengan data yang kami ambil dari lapang. Tadi sudah saya sebutkan, di akhir tahun saja harga gabah kering panen yang biasanya naik, ini malah turun terus. Kan? Berarti apa? Stok yang ada di masyarakat tinggi, stok yang ada di pengepul tinggi, di pedagang tinggi, sehingga mereka tidak bisa menyerap gabah yang diproduksi oleh petani. Padahal jumlahnya sangat sedikit, karena sedang paceklik. Dalam arti mereka tidak memproduksi karena mereka sedang tanam. Jadi itu saja tandanya. Baik, Pak Ujang. Kalau untuk pertanian di wilayah Anda, ini diprediksi akan bulan apa Pak panennya Pak? Bulan sekitar April. Sekitar April artinya sebelum Lebaran ya Pak ya? Sebelum Lebaran. Nah biasanya untuk mengolah beras dan juga gabah itu ini langsung dikumpulkan ke satu pihak atau diolah oleh petani masing-masing Pak? Ya kalau petani sih tergantung harga Pak. Kalau memang harga tersebut tentu ada yang dikumpul sama undang. Kalau memang harganya murah ya terpaksa kita tunda dulu diolah petani masing-masing. Baik, Pak Ujang sudah pernah belum merasakan ketika bertani mungkin tahun-tahun sebelumnya juga merasakan ada kebijakan impor saat impor itu dilakukan. Apa yang Pak Ujang rasakan saat itu Pak? Ya pastinya gimana ya, jadi tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan, misalnya kan harga gabahnya kan pasti menurun. Baik. Lalu saat itu apakah dari pihak petani juga ini ada dapat tunjangan seperti itu dari pihak pemerintah Pak untuk mendukung produksi beras juga? Tidak, saya belum pernah. Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Nah, untuk saat ini menurut Bapak bagaimana komunikasi antara Bapak dan juga dengan pihak pengepul beras dan juga pihak pemerintah daerah di sana Pak? Apakah memang rencana-rencana dari impor ini sudah terdengar dan apakah sudah disosialisasikan juga kepada pihak petani Pak? Sudah terdengar mau impor berasnya udah. Tapi belum ada sosialisasi masalah lanjutannya belum.
Dan Bapak dan juga teman-teman Bapak apakah akan ada berkumpul kemudian menyampaikan aspirasi kepada pemerintah setempat untuk membujuk pemerintah setempat membantu ke pemerintah pusat agar hal ini tidak dilakukan, Pak? Iya, kemarin juga kita pada ngumpul, misalnya menolak itu nggak nggak mau adanya impor beras. Masalahnya pastinya ke kitanya juga akan ada dampaknya. Baik, tapi menjelang Ramadan biasanya untuk penjualan beras dari pihak Bapak sendiri seperti apa, Pak? Apakah naik atau turun atau mungkin stok Bapak malah kurang, Pak? Ya ada kenaikan juga nggak begitu tinggi sih, kenaikan berasnya biasa aja. Cuman ya kalau masalah itu sih sebenarnya balik lagi ke petani-petaninya lagi gitu. Baik, Pak Ujang, saya ke Pak Dwi Andreas terlebih dahulu. Pak, tadi katanya bahwa ternyata para petani ini belum ada dapat sosialisasi mengenai rencana kebijakan ini. Apakah perlu pemerintah memberikan sosialisasi kepada para petani yang merupakan orang yang menghasilkan beras untuk melakukan kebijakan impor ini, Pak? Iya, sebenarnya bagi saya tidak perlu sosialisasi, karena kebijakan impor itu tidak perlu disosialisasikan. Yang terpenting, ini tuntutan kami, mewakili sedulur-sedulur tani kami, AB2T ini ada di 89 kabupaten, Mas. Nah, tuntutan kami apa? Satu saja, batalkan dulu keputusan tersebut. Karena timingnya sama sekali tidak tepat. Nah, ya, keputusan impor di bulan Maret itu sama sekali tidak tepat timingnya. Kalau pemerintah mau meninjau ulang keputusan tersebut, silahkan lakukan perhitungan kembali di bulan Juli Agustus. Jadi yang pertama dan yang sangat terpenting saat ini untuk menyelamatkan harga gabah maupun beras di tingkat usaha tani adalah batalkan keputusan tersebut. Nah, kalau mau mendiseminasi, mensosialisasi, ya sosialisasi ini kami akan batalkan keputusan impor. Itu Baik. sosialisasi yang kami harapkan. Bukan mensosialisasi, ini pemerintah mau impor beras loh. Jangan gitulah. Baik. Dan seringkali ini pemerintah lupa bahwa setiap pernyataan pejabat itu memiliki dampak psikologi pasar yang besar. Nanti Baik. saya bisa cerita terkait itu. Baik, saya ke Pak Ujang. Pak Ujang, tadi kata Pak Ujang harga beras dan juga gabah jadinya turun jika impor dilakukan, artinya Bapak rugi. Nah, kalau seperti itu harapan Bapak dan juga teman-teman Bapak sebagai petani apa, Pak, ke pemerintah? Ya kalau harapan petani sih yang penting jangan ada impor beras saja selama masih tercukupi, Pak. Baik, harapan petani jangan ada impor selama masih tercukupi ya. Terima Iya. kasih Pak Ujang Rohadi telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, dan untuk Pak Dwi Andreas kita akan tahan karena kita akan membahas mengenai rencana kebijakan impor beras ini usai jeda. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.